Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabad. Setelah kita bicara tentang wahyu, maka kita akan bicara tentang maki madani. Maki ketika ada ya di belakang, maka itu artinya nisbah. Ya, nisbah itu menunjukkan dinisbatkan pada Mekah. Jadi kalau disebut maki, yang itu dinisbatkan pada Mekah. Disebutkan pada Mekah itu berarti bersifat Mekah. Madani bersifat Madinah. Hanya kemudian Mekah itu apakah tempat ataukah itu adalah nilainya, jadi nilai Mekahnya itu ya. Nanti ada perdebatan di sini. Tapi intinya adalah Quran ini terkategori. Kenapa ulama harus membangun kategori ini ya? Bahwasanya Quran ini nggak turun langsung gitu ya. Dia ada prosesi dan prosesi itu butuh waktu sekian dan kemudian dia di prosesi yang sekian ini itu punya karakter yang berbeda. Nah, kalau Quran ini ketika bangun Rasulullah dan para sahabat aja tidak satu waktu, maka ketika kita ini ingin menjadi pribadi yang hebat di hadapan Quran, itu ya jangan Anda bayangkan sewaktu. Jadi prosesi hidup apapun itu sejak dari dulu itu enggak tiba-tiba terjadi begitu saja. Itu jarang. Ya ada tapi jarang. Yang sering adalah, yang normalnya adalah dia butuh waktu dan butuh proses. Kalau dia butuh waktu dan butuh proses, penciptaan langit butuh waktu, kemudian penurunan wahyu butuh waktu, maka pengembangan diri, perubahan diri dan seterusnya itu pun juga butuh waktu. Ini adalah hikmah kenapa, salah satu hikmah kenapa kemudian harus dibuat kategori begini. Ya karena memang itu tadi ya, butuh waktu yang banyak dan pekategorian sehingga kita bisa membuat peta ideal ketika kita ini mau membangun sesuatu. Jadi kalau mau bangun diri kita sendiri itu, maka kemudian bagaimana? Pola yang pertama ini, bagaimana pola. Kalau mau sosial ya bagaimana pola sosial membangunnya. Jadi ayat-ayat psikologis ketika dimaki seperti apa, ayat-ayat psikologis ketika madani seperti apa. Demikian juga ketika kemudian ayat-ayat sosial ketika maki seperti apa dan ketika ayat-ayat madani seperti apa. Sehingga di situ kita akan belajar. Jadi secara tataran personal itu punya pola dan secara tataran sosial punya pola. Dan hidup kita kalau kita mau membangun kita harus punya pola. Tidak bisa kalau Anda mau jadi sesuatu, saya pengen ini tinggal doa besok pagi jadi, mungkin gitu ya. Saya bilang mungkin, tapi ya itu jarang. Nah, intinya adalah kategori maki madani ini satu hal yang wajar ketika memang proses itu waktu, dan semua prosesi manusia itu ada waktunya ya. Kalau mau dewasa ya ada prosesinya nanti ya. Jadi kalau Anda mau umur dari dulu lahir mau umur 21 ya ada waktunya kan, tidak tiba-tiba bisa jadi 21 kan gitu, nggak bisa. Maki madani termasuk salah satu kajian ulumul Quran, bahkan ilmu tafsir. Bedanya apa ulumul Quran dan ilmu tafsir? Pengetahuan yang terkait dengan Quran itu namanya bagian ulumul Quran. Karena persoalan maki madani ini ada yang dia berpengaruh pada cara menafsirkan atau pada penafsiran itu sendiri, ada yang tidak berpengaruh. Ketika dia tidak berpengaruh, maka dia masuk kategori ilmu-ilmu yang terkait Quran, maka dia masuk dalam ilmu Quran. Tapi ketika dia mempengaruhi tafsir, maka dia masuk dalam ilmu tafsir. Nah, maka maki madani dibedakan berdasarkan 3 hal. Jadi penyebutan maki madani ini nanti pembedaannya apa, bedanya di apa? Itu pada 3 hal, ada 3 pendapat. Yang mayoritas adalah pada
kriteria waktu. Jadi sebelum hijrah disebut Makki, setelah hijrah disebut Madani. Kategori waktu. Nah, kategori waktu ini yang paling aman. Kenapa paling aman? Karena dia tidak akan mempersoalkan tempat. Dan Rasulullah ketika nanti menerima wahyu di Mekah ya tetap namanya, setelah hijrah ya tetap namanya Madani. Kenapa? Dia setelah hijrah. Jadi ukurannya adalah waktu. Tapi kalau nanti kemudian itu ukurannya tempat, sebagaimana pendapat yang kedua, titik bedanya di tempat, ya, maka nanti ada beberapa wahyu yang dia di luar dua kota ini yang jadi masalah. Maka yang paling pemahaman yang paling holistis, yang paling syamil, ya, paling menyeluruh gitu ya, itu adalah berbasis waktu. Meskipun boleh ada berpendapat yang kedua, boleh aja. Cuman sejak dari dulu perdebatan yang kedua ini lemah. Nah, sekarang yang ketiga itu berbasis audien. Yang berbasis audien ini tidak ada pembedaan pasti. Jadi ulama menyebut ini bukan sebagai pembeda di dalam ilmu Quran, tapi dia menjadi ciri khas. Bukan ini pembeda kemudian ciri khasnya adalah dia di Mekah dan di Madinah, bukan. Jadi dia sudah dipastikan dulu. Jadi adanya ya ayyuhan ladzina amanu ya ayyuhan nas ini muncul setelah kita ketahui ayat ini sebelum atau sesudah hijrah. Kemudian dicari karakternya, bukan bukan karakter ditemukan dulu baru kemudian sebelum dan sesudah hijrahnya dicari, tidak begitu. Artinya sebenarnya ini adalah konsekuensi atau akibat, bukan menjadi sebab. Ketika ini menjadi konsekuensi, kemudian sekarang hari ini mau dibuat menjadi titik beda, maka nanti sifatnya adalah subjektif. Memang benar nanti ada beberapa orang yang menguatkan bahwasanya beda Makki Madani itu adalah audien. Nah, ketika audien maka salah satunya adalah ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kemudian nanti mereka mencoba memecah semua ayat ya ayyuhalladzina amanu, itu dia cari karakter-karakternya, ya ayyuhan nas ya cari karakter-karakternya. Ketika ya ayyuhan nas itu karakternya adalah bersifat universal, ya ayyuhan, maka seluruh ayat yang universal itu adalah Makki, dan seluruh ayat yang sifatnya parsial, yang sifatnya dia temporal, syariat dan sebagainya itu adalah Madani. Ada yang berpendapat begitu, tapi intinya itu subjektif. Mana yang universal dan mana yang temporal itu tidak akan selesai. Mana yang universal dan mana yang parsial itu tidak selesai, kecuali pada subjektivitas masing-masing. Sesuatu yang berlaku umum yang tidak berlaku umum, nah ini yang sifatnya syariat dan tidak syariat, ini dari dulu tidak selesai. Karena persoalannya apakah sholat itu masuk akidah atau tidak. Karena akidah itu disebut universal. Apakah sholat masuk akidah atau tidak? Kalau Anda bilang ini adalah tindakan, maka harusnya dia masuk syariat. Tapi kalau Anda bilang ini masuk akidah, maka ini bermasalah. Nah, intinya perdebatan ini akan menjadi panjang. Nah, perbedaan yang paling valid yang disepakati ulama dari dulu sampai sekarang tentang Makki dan Madani itu adalah berbasis pada titik beda waktu, bukan yang lainnya. Meskipun dua ini boleh, orang berpendapat begitu boleh. Oke. Kajian Makki Madani mencakup, ini beberapa kajian yang ada dalam ketika kita mengkaji tentang Makki Madani. Yang turun di Mekah itu surat apa aja yang nanti disebut Makkiyah, ayat apa aja yang disebut sebagai Makkiyah. Yang turun di Madinah itu namanya apa? Suratnya apa aja, surat Madaniyah yang mana? Yang turunnya diperselisihkan, artinya bisa di Mekah dan di Madinah. Ayat Makkiyah yang dalam surat Madaniyah. Jadi kadang ini suratnya kita identifikasi itu Madaniyah, tapi memang ada beberapa ayat yang disebut dia turun di Mekah, atau diperdebatkan turun di Mekah. Atau sebaliknya,
Ini kita identifikasi jadi Makkiyah, kemudian ada ayat-ayat Madaniyah di situ sebagai pengecualian. Yang turun di Mekah dan dihukumi Madani. Nah, ini setelah hijrah di Mekah tapi dihukumi Madani. Yang turun di Madinah dan dihukumi Makki. Yang serupa Madani di Makki. Ya, atau yang serupa Makki di Madani. Jadi dia punya kriteria Madani atau Makki tapi turunnya tidak di sana. Yang dibawa dari Mekah ke Madinah atau yang dibawa dari Madinah dan seterusnya, ya, ada beberapa persoalan di sini. Nah, manfaat memahami Makki Madani adalah membantu dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi kalau Anda tahu sebentar, kita balik ke sini. Jadi ulama dulu, kalau salah satu hikmah kalau Anda belajar, ulama dulu itu ketika dia mengkaji ini, jadi kita mengkaji Makki Madani itu sangat detail. Sehingga kalau yang kita pelajari Quran sampai ke kita ini bukan barang kosong gitu ya. Jadi dia punya konteksnya dan konteks itu diabadikan oleh para ulama. Meskipun tidak sedetail hari ini, kita sulit mendetailkannya. Kenapa? Karena kita bahasa lisan itu ketika menggambarkan realitas tentu tidak akan sedetail ketika kita melihat sendiri kan gitu. Ya kita melihat satu peristiwa hanya kita diceritain orang sama kita melihat sendiri kan lebih tergambar, tervisual ketika kita ini melihat sendiri kan gitu. Nah, demikian juga dalam ketika ini ya. Jadi karena kita hanya menerima bahasa atau cerita kata-kata yang dilakukan oleh orang lain, maka visualisasi ini baru akan kita peroleh secara lebih lengkap kalau kita menguasai banyak riwayat. Ya. Kalau riwayat-riwayat itu tidak kita kuasai lengkap, maka kadang cara kita membaca berita itu ya berbeda. Seperti ketika Anda mendengar satu cerita peristiwa dari beberapa orang. Beberapa orang ini ketika Anda dengar semuanya, kalau Anda hanya dengar satu versi dari satu orang, kadang kita ini salah memahami. Tapi kalau Anda dengar dari sekian banyak, maka bisa jadi Anda akan melihat peristiwa itu lebih lengkap. Yang sering disebut Anda akan lebih bijak begitu. Manfaat memahami Makki Madani adalah membantu dalam menafsirkan Al-Quran. Iya, jelas ya. Jadi pemahaman Quran itu harus dilihat konteks. Jadi kalau Anda melihat konteksnya dulu, maka Anda akan lebih paham. Tapi kalau kita nggak memahami konteksnya, ya kadang sulit. Karena kata itu kalau hanya diletakkan pada kata, itu kadang maknanya jadi banyak. Padahal yang dimaksud hanya satu konteks kata itu, bukan semua konteks kan gitu. Oke. Ini sudah pasti ya. Jadi manfaat Makki Madani itu membantu dalam menafsirkan. Kalau Anda paham ini ayat Makki, ini ayat Madani. Ayat Makki adalah karakternya begini, dia sifatnya universal, dia berlaku begini dan seterusnya begitu. Dan kemudian kalau Madani sifatnya dia parsial dan seterusnya, maka ketika kita bicara begini, kenapa bahasa Makkinya begini, kenapa bahasa Madaninya begini, yang pakai Allah itu, kita akan banyak hal memahami gitu. Oh dulu ketika Allah itu pakainya begini, itu ada masyarakat yang modelnya masih awal-awal, maka dia bahasanya adalah begini. Kenapa kalimatnya begini? Oh konteksnya begini. Oke. Sehingga kemudian pemahaman Quran ini tidak akan Anda pertentangkan gitu. Karena memang perbedaan bahasa di antara duanya. Merasakan gaya bahasa Al-Quran dalam dakwah. Nah ini efek pemahaman Anda dalam penafsiran tadi. Jadi suatu saat kalau bertemu dengan orang awal-awal ya pakailah ayat-ayat Madani lah, cara gaya bahasa Madani, Pak Makki gitu ya. Tapi kalau orang udah kuat ya pakai gaya bahasa Madani. Kalau masih awal-awal pakai yang Makki.
hal-hal yang universal, hal-hal yang disepakati bersama, yuk kita ketemu gitu ya. Tapi kalau udah dia siap dengan sekian pembacaan yang demikian, ajak dia syariat yang memang betul-betul luar biasa. Nah, dan rata-rata orang itu mereka awam, yang bisa sampai tahap madani itu sedikit. Maka ajak manusia berdakwah pada hal-hal yang universal, bukan pada hal-hal yang parsial. Boleh dengan parsial kalau memang Anda bisa memastikan bahwasanya audien Anda adalah orang luar biasa. Orang udah naik dari kapasitas awam gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah memahami sirah nabawiyah. Jadi kita bisa memahami bagaimana sejarah Nabi ketika dia berhadapan dengan A, sehingga pola dari kronologis ayat, jadi dari tata urut turunnya ayat itu. Oke. Cara memahami maki madani ada dua. Satu simai, dari dalil-dalil transmitif. Jadi dalil-dalil transmitif itu adalah dalil-dalil riwayat. Nah, kalau simai ya harus pakai dalil gitu ya. Yang kedua kiasi, dengan memahami tanda-tanda maki dan madani, karakter-karakter maki dan madani. Kalau Anda bisa ini, maka itu namanya kiasi. Ingat, kalau kiasi itu belum bisa dipastikan itu maki dan madani, tapi kalau simai udah pastikan dia ada dalil-dalil transmitif. Nah, namanya maki dan madani itu kira-kira. Tapi kalau kira-kira itu bisa jadi nanti bertentangan dengan simai. Nah, seperti juga ketika Anda mendengar satu cerita tentang satu peristiwa, kemudian ada yang menceritakan dia betul-betul melihat gitu ya. Meskipun itu dua orang menceritakan berbeda gitu ya, si A dia lihat satu sudut awal, si B sudut akhir peristiwa, sehingga dia menceritakan ke Anda dua cerita yang alur cerita yang seperti berbeda. Tapi kalau kemudian Anda bisa menemukan itu lebih valid timbang ketika Anda kemudian hanya dengar satu kemudian ngira-ngira. Karena ngira-ngira itu yang disebut dengan kiasi tadi, itu basisnya adalah pengalaman Anda dan bukan kenyataan. Namanya pengalaman kita untuk mengukur sesuatu ya subjektif. Nah, sehingga kemudian maki dan madani kalau Anda pakai kiasi itu bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Ciri khas maki. Nah, ini yang ditemukan oleh ulama setelah kriteria waktu tadi. Ya, semua surat yang ada ayat sajadah di situ itu maki. Yang ada kata kalla itu maki. Yang ada ya ayuhan nas itu maki. Kemudian yang bercerita umat terdahulu itu maki, kecuali Al-Baqarah. Yang diawali dengan huruf haji, alif lam mim, alif lam ra, Yasin dan seterusnya itu semua maki, kecuali Az-Zahrawain. Az-Zahrawain itu Al-Baqarah dan Ali Imran. Zahrah itu bunga. Jadi Az-Zahrawain itu bunga, dua bunga. Nah, dua bunga itu artinya apa? Ketika Anda punya hiasan yang Anda suka di rumah biasanya bunga. Ya, karena dia menyegarkan begini, ya itulah fungsi dua surat itu untuk rumah kita gitu ya. Jadi kalau kita mau cari hiasan itu sebenarnya tidak perlu pakai yang macam-macam, cukup Anda sering baca Al-Baqarah dan Ali Imran setiap hari di rumah, itu Anda udah punya dua perhiasan rumah itu, dan lebih lebih menenangkan ketimbang ketika Anda hanya punya misalkan serangkaian bunga anggrek gitu ya. Itu lebih menenangkan ketika Anda punya Zahrawain. Nah, kala sekali-kali tidak. Jadi ketika Anda bilang kala, ada kala di setiap ayat, maka dia membantah informasi sebelumnya. Setiap ada kata kala. Misalkan apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla. Kala itu apa?
itu membantah informasi sebelumnya. Artinya apa? Perilaku lalai karena pengen berbanyak-banyak itu tidak benar gitu. Benar. Jadi orang itu kalau pengen lebih banyak, pengen lebih unggul dari yang lain itu tidak benar. Nah, berlomba silahkan, tapi kemudian harus lebih banyak dari yang lain itu enggak harus. Anda jadi yang terbaik ya silahkan, tapi harus semakin baik lagi ya. Karena Anda berhadapan dengan orang lain, dia udah bisa begitu, kok saya enggak, dia bisa begini, saya enggak boleh. Itu enggak selesai-selesai. Dan Anda tidak akan menjadi diri Anda sendiri. Itu bencana yang terbesar gitu ya dalam masa Anda. Jadi kalau Anda hanya kebergerakan diri Anda itu tergantung, bergeraknya kita ini tergantung orang lain, itu Anda nggak akan pernah tegak di atas fondasi yang kokoh. Ciri khas Madani adalah setiap surat yang memuat faridah. Faridah itu kewajiban. Sholat, zakat, haji gitu. Ada syariat di situ. Dan had itu pidana. Jadi kalau ada dua ini, maka dia Madani. Yang menyebut orang munafik atau menceritakan orang munafik itu Madani. Atau yang mendebat ahli kitab, ada jadwal ahli kitab di situ juga Madani. Oke, itu ya, silahkan nanti dipelajari, di ini ya, diamati betul, sehingga ketika Anda kemudian membaca Quran ini enggak kosong gitu, bukan asal ini. Apalagi kalau semoga Anda diizinkan oleh Allah, dipermudahkan untuk memahami bahasa Arab, dan kemudian Anda bisa membaca Quran ini lebih asyik lagi, menunjukkan kerinduan Anda untuk betul-betul ketemu Allah dan betul-betul memahami isi Quran ini, sehingga Anda rindu untuk hidup di bawah petunjuk-petunjuknya. Itu kalau Anda paham bahasa Arab. Kalau enggak ya cobalah dicari terjemahannya. Meskipun kalau Anda pakai terjemahan itu tidak akan semaksimal ketika Anda paham bahasa Arab. Silakan dipelajari, nanti yang tidak paham boleh kita berdiskusi, boleh via apapun media yang Anda ketahui tentang saya mohon maaf ketika banyak kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.